إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di teriknya matahari yang sangat kuat ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul di tempat yang sangat sederhana, namun di balik kesederhanaan ini menyimpan daripada berbagai macam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat sederhana ini kita selalu menggantungkan hati kita kepada Allah untuk meminta daripada pengampunannya, meminta daripada rahmatnya, sehingga dengan menggantungkan hati kita, kita sebagai umat hidup menjadi tenang, menjadi bahagia, seolah-olah kita hidup sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan adanya waktu yang sangat singkat, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya sekaligus mengajak kepada seluruh jemaah sholat Jumat di Masjid Al-Bait ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu imtisalul ma'murat wajtinabul manhiyat, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal iman rahimakumullah, salah satu wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita seorang umat yang senantiasa mau berbaur dan mau bergaul dengan adanya masyarakat pada umumnya. Tidak melihat masyarakat kanan kah, kiri kah, barat kah, selatan kah, tidak melihat warna kulitnya. Alhasil kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dituntut untuk senantiasa meningkatkan daripada cara bergaul kita, berbaur kita dengan adanya masyarakat untuk terwujudnya antara kemaslahatan daripada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita yang notabene adalah seorang pelajar, seorang santri yang setiap harinya digembleng dengan adanya pendidikan yang berbasis agama. Tetapi dengan adanya pendidikan yang berbasis agama ini, jangan sampai kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang santri, jangan sampai mempersempit apalagi membatasi pola pikir kita untuk membangun kemaslahatan umat pada umumnya. Tujuannya agar kita mendapatkan daripada as-sa'adah, yaitu kebahagiaan di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang pelajar bertanya kepada seorang guru, kaifa tariqah, lantas bagaimana caranya al-ahsil ala sa'adah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat? Maka qala Ibnun al-Misri alamatus sa'adah, Imam Ibnun al-Misri mengatakan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, minimal kita sebagai seorang pelajar, minimal kita sebagai warga LBT, minimal kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW memiliki daripada 5 tanda-tanda daripada kebahagiaan itu sendiri. Yang pertama, kata Zunnun, seorang ulama besar, beliau mengatakan hubbus sholihin, yaitu mencintai orang-orang yang soleh. Orang yang melakukan sesuatu hal yang sifatnya baik, mereka pergi ke masjid, mereka mengadakan tadarus, mereka mengadakan murojaah, mereka mengadakan taklim, mereka mengadakan sholat
wa tilawatul Quran, rajin membaca daripada Al-Quran. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan tentang mengenai tilawatul Quran, yaitu membaca daripada Al-Quran. Beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab-kitabnya Allah, baik itu Al-Qurannya, Injilnya, Zaburnya, Tauratnya. Kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad memiliki kitab yang bernama kitab Al-Quran. Satu huruf Al-Quran yang kita baca, falahu hasanah, maka itu akan diganti oleh Allah berupa kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim. Di dalam Al-Quran Nabi mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Harfun, tidak mengatakan satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi aku mengatakan bahwa alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Alif lam mim memiliki 3 huruf, berarti kita memiliki 3 pahala, dan 3 pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 30 pahala. Apa gunanya daripada pahala yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah tegaskan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwasanya kebaikan itu akan mampu menghapus daripada keburukan dan kesalahan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Zunnun mengatakan, untuk mendapatkan daripada kebahagiaan di dunia wal akhirah, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad harus memiliki tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga, beliau mengatakan wasahlul lail, kita senantiasa bangun di waktu malam untuk memberikan ibadah kepada Allah, menjalankan sholat untuk takarrub kita kepada Allah. Bukan perintah seorang bos, bukan perintah daripada majikan, bukan perintah daripada seorang menteri, bahkan bukan perintah dari seorang presiden, tetapi itu adalah merupakan salah satu instruksi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang sahlul lail. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Isra, surat Al-Isra, qala Allah ta'ala wa minal lail fatahajjab bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian Imam Zunnun juga mengatakan, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad agar mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, kita harus melakukan yaitu wa mujalasatul ulama, berusaha untuk senantiasa duduk bersama ulama-ulama, senantiasa duduk bersama para dai-dai, para guru-guru, para syekh, para masyayikh, para buya. Itu merupakan salah satu hal yang diwajibkan oleh junjungan baginda Nabi Muhammad kepada para umatnya, yang merupakan salah satu umat yang memiliki keimanan dan kepercayaan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk bukan hanya kita ngumpul, tetapi kita duduk untuk mendengarkan daripada kajiannya, duduk untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya, duduk untuk mendengarkan arahan-arahannya, duduk untuk mendengarkan bimbingan-bimbingannya, agar kita menjadi seorang umat yang selamat dan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Al-Imam Al-Fadil Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti dalam kitab Lughatul Hadisnya, beliau mengatakan bahwa junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man zara aliman fada'annama zarani, barang siapa berziarah, datang mendatangi orang-orang yang alim, baik orang tersebut meninggal dunia maupun hidup, fada'annama zarani, maka seperti halnya ia telah mendatangiku. Waman sofara aliman, barang siapa dia mengucapkan kalimat salam, assalamualaikum ya ustaz,
duduk bersamaku di dunia walaupun aku ini telah meninggal dunia. Waman jalasani di dunia, dan barang siapa yang pernah duduk bersamaku di dunia seperti halnya mereka duduk dengan orang yang alim, adalah tuhu ma'i yawmal qiyamah, nanti di hari kiamat dia akan duduk bersamaku, yaitu bersama junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Dunnun mengatakan bahwa kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan keberuntungan, maka minimal kita juga memiliki daripada wariqatul qalbi. Ma huwa riqatul qalbi? Apa itu riqatul qalbi? Riqatul qalbi itu adalah mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang hatinya tidak begitu keras, hati yang tidak kaku, hati yang tidak gampang marah, hati yang tidak gampang emosional, hati yang selalu menerima pendapat orang, hati yang selalu tenang, hati yang selalu sabar, hati yang selalu ikhlas, hati yang selalu menunjukkan daripada kemaslahatan umat. Ini adalah merupakan riqatul qalbi, tanda-tanda bahwa mereka akan menikmati kebahagiaan daripada dunia wal akhirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan adanya waktu yang sangat singkat ini, dengan adanya khutbah yang saya sampaikan, semoga kita bisa mengamalkan daripada nasihat para ulama-ulama, nasihat daripada guru-guru kita, khususnya seorang ulama besar Imam Dunnun Al-Bisri Alamadus Sa'adah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.